Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Nugraha dengan NPM 233402079. Nah, di sini saya memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Operasional 2. Dalam video ini, saya akan membahas kasus kebakaran kilang minyak di PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir ini. Saya akan menjelaskan potensi bahaya pengendalian risiko dan HSE. Nah, yang pertama ada identifikasi dan uraikan bahaya apa saja yang seharusnya diantisipasi oleh PT Pertamina. Dalam 4 tahun terakhir ini, ada beberapa kebakaran hebat di kilang minyak Pertamina. Nah, yang pertama ada bahaya keselamatan. Bahaya kecelakaan kerja seperti jatuh dari ketinggian, tersengat listrik, atau terpeleset dapat menyebabkan cedera atau bahkan kematian. Nah, untuk mencegahkannya, pelatihan keselamatan kerja, pengawasan keselamatan kerja yang ketat, penerapan standar keselamatan yang sesuai, menggunakan APD yang tepat, dan memelihara peralatan kerja secara berkala. Contohnya, bahaya keselamatan kerja dapat terjadi bekerja di ketinggian di area berbahaya atau saat menggunakan peralatan tidak aman. Nah, yang kedua ada bahaya kesehatan. Paparan zat kimia berbahaya misalnya benzena, hidrokarbon selama proses produksi, transportasi, dan penyimpanan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan mulai dari iritasi kulit hingga kanker. Nah, untuk pencegahannya, pelatihan keselamatan kerja menggunakan alat pelindung diri APD yang sesuai, pemantauan kesehatan pekerja secara rutin, dan penerapan sistem ventilasi yang baik di tempat kerja. Contohnya bahaya kesehatan akibat paparan uap atau emisi dari bahan kimia, atau bahan kesehatan akibat paparan debu asbes selama renovasi. Yang terakhir ada bahaya lingkungan. Kebocoran minyak limbah pabrik dan emisi gas mencerminkan lingkungan, merusak ekosistem, dan berdampak negatif pada kesehatan manusia. Produk minyak dan gas yang mudah terbakar dapat menyebabkan kebakaran dan ledakan, mengakibatkan kerusakan infrastruktur secara cedera pekerja dan kerugian finansial. Nah, untuk pencegahannya, implementasi sistem pengelolaan limbah yang baik, penggunaan teknologi ramah lingkungan, pemantauan kualitas udara dan air, serta penanganan insiden kebocoran secara cepat. Selain itu, penggunaan peralatan tahan ledakan, sistem pemadam kebakaran yang efektif, pelatihan pekerjaan, dan pemeliharaan rutin peralatan juga penting. Nah, contohnya seperti pencemaran air dan tanah akibat kebocoran pipa minyak ini, atau pencemaran udara akibat emisi gas dari kilang minyak. Nah, selanjutnya jelaskan tata cara pengendalian bahaya tersebut untuk seluruh tingkatan bahayanya. Yang pertama ada eliminasi dan substitusi. Jika memungkinkan, ganti bahan bakar kimia berbahaya dengan alternatif yang lebih aman, ganti pelarut atau bahan bakar dengan titik api yang lebih tinggi, lebih sedikit api, dan menggunakan perangkat antiseptik di daerah berbahaya. Tetapi ada proses yang sepenuhnya otomatis dengan teknologi digital untuk menghindari partisipasi manusia langsung. Nah, yang kedua ada engineering control. Pasang sistem deteksi gas berbahaya, rawat sistem perlindungan kebakaran secara aktif, kendalikan tekanan dan suhu peralatan, serta lakukan perawatan rutin untuk mencegah kebocoran dan kerusakan. Nah, selanjutnya ada pengendalian administratif. Proses operasional standar SOP untuk manajemen bahan bakar dan perawatan darurat, pelatihan dan simulasi reguler untuk pekerjaan manajemen kebakaran dan evakuasi. Nah, yang terakhir ada pengendalian alat pelindung. Nah, dan di sini wajib menggunakan APD lengkap seperti pakaian tahan api, masker pernapasan, helm, dan sarung tangan oleh pekerja di area berbahaya. Selanjutnya yang ketiga, jelaskan standar operasional HSE yang wajib diterapkan pada industri tersebut. Nah, dengan aturan regulasi nasional dan internasional harus diterapkan pada perusahaan-perusahaan seperti kilang minyak PT Pertamina ini, yaitu ada ISO
45001 tahun 2018 Sistem Standar Internasional yang menetapkan persyaratan untuk K3 ini bertujuan untuk membantu organisasi mengidentifikasi, mengendalikan, dan mengurangi resiko K3 serta meningkatkan kinerja K3 secara keseluruhan. Nah, untuk manfaat ISO 45001 ini dapat meningkatkan keselamatan dan kesehatan pekerja, mengurangi resiko kecelakaan, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan citra perusahaan. Izinkan saya memberikan kesimpulan. Dalam 4 tahun terakhir, kebakaran di kilang minyak PT Pertamina menunjukkan pentingnya pengelolaan HSE yang menyeluruh. Untuk mencegah insiden, Pertamina perlu mengeliminasi bahaya penerapan pengendalian teknis dan administratif, serta menggunakan alat pelindung diri, penerapan standar HSE yang ketat, pelatihan rutin, dan audit berkala, serta budayakan keselamatan dan komitmen manajemen menjadi kunci keselamatan operasional dan keberlanjutan produksi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.